Halo semuanya, selamat datang di Dreamland. Hari ini, saya akan memandu Anda ke sebuah film misteri thriller karya M. Night Shyamalan yang berjudul The Village. Film ini bercerita mengenai kehidupan sebuah desa yang penuh dengan ketakutan karena diisolasi oleh seekor makhluk buas yang menghuni hutan di sekeliling desa. Cerita perlu berlama lagi. Ini dia, The Village. Di sebuah desa yang bersetting di awal abad ke-19, para warga bergabung di pemakaman seorang anak yang meninggalkan ayahnya hidup sendirian. Kesedihan sang ayah sangatlah mendalam karena usia anak itu masihlah sangat belia dan mengalami kematian yang tragis karena penyakitnya yang tak bisa diobati dengan obat herbal alami yang tersedia di desa. Kesedihan itu pun membuat sang ayah ingin berpindah tempat tinggal dan pergi keluar desa, yang sayangnya ditentang banyak warga lain karena pantangan leluhur mereka yang melarang untuk keluar dari batas desa. Warga di desa percaya pada pantangan itu, sebab terdapat mitos bahwa hutan yang mengelilingi desa dihuni oleh sebuah makhluk menyeramkan dengan badan besar dan cakar yang panjang. Bahkan keinginan keluar desa dari si pria yang ditinggalkan putra kecilnya yang wafat itu segera direspon sang monster dengan mengirimkan bangkai kelinci yang dikulitinya dan dia remukkan kepalanya. Bangkai kelinci itu membuat semua anak-anak yang menemukannya menjadi ketakutan, begitu pula orang tua mereka. Baik di sekolah ataupun di balai desa, semua warga membicarakan peringatan dari sang monster untuk mereka itu. Tapi Lucius, seorang pemuda desa, datang ke balai desa dan meminta izin para tetua desa untuk membeli obat-obatan di kota untuk menghindarkan anak-anak lain dari penyakit yang telah menewaskan seorang anak itu. Tapi niat baik itu tentu ditolak oleh para tetua desa yang justru lebih menganggap bahwa ancaman dari monster penghuni hutan lebih nyata ketimbang virus dan penyakit yang sudah menewaskan satu anak itu. Bahkan kembali, si monster mengirimkan ancamannya lagi dengan meninggalkan bangkai rubah yang telah dikulitinya dan diremukkan kepalanya. Itu membuat para tetua desa menghimbau para orang tua untuk meningkatkan kewaspadaan dan perlindungan kepada anak-anak mereka saat bermain di bukit desa. Di sudut lain desa, hadirlah Kitty, seorang gadis desa yang energik dengan mood yang meledak-ledak. Kitty meminta Edward, ayahnya, sekaligus kepala desa di sana, untuk menikahkannya dengan Lucius, yang direspon sang ayah dengan menyuruh Kitty mengutarakan perasaannya langsung kepada Lucius. Jadilah Kitty pergi menemui Lucius di kandangnya dan mengutarakan cinta dan keinginannya untuk menikah dengan Lucius. Tapi Lucius tak bisa membalas cinta Kitty, yang meninggalkan Kitty menangis sepanjang malam di pangkuan kakaknya, Ivy. Hal itu pun disampaikan Ivy kepada Lucius, yang memang adalah sahabat karibnya sedari kecil, bersama juga dengan Noah Percy, pacarnya yang keterbelakangan mental. Mereka membahas bagaimana Kitty meringkuk sepanjang malam dengan menangis terseduh-sedan. Tapi obrolan mereka itu segera dihentikan oleh Noah, yang datang tiba-tiba dan memotong pembicaraan Lucius dan Ivy itu. Noah berusaha mencuri perhatian Ivy dengan mengeluarkan beri berwarna merah dari sakunya yang diberikannya kepada Ivy. Tapi itu justru membuat Ivy dan Lucius heran, sebab di desa mereka hanyalah ada beri berwarna hitam, yang berarti Noah telah mengambil beri itu dari dalam hutan. Anehnya, Noah tidak disakiti sang monster penjaga hutan sedikit pun. Mereka menduga mungkin karena Noah adalah seseorang dengan keterbelakangan mental dan hati yang polos,
membuat sang monster yang membaca niat baik Noah itu jadi iba dan tak mau melukainya. Itu menguatkan Lucius untuk kembali memohon izin kepada tetua desa untuk pergi ke kota dan membeli obat-obatan. Karena ia yakin dengan niat baik yang juga dipunyainya untuk menolong anak-anak lain dari kemungkinan wabah yang sudah menewaskan satu anak itu, akan membuat sang monster juga akan membiarkannya lewat, sama halnya dengan Noah. Namun ia malah dihentikan oleh ibunya sendiri, yang juga bertindak sebagai tetua desa, dengan membuka fakta kematian ayah Lucius yang sadis oleh sang monster penghuni hutan. Itu membuat Lucius sedih, sekaligus marah, karena ia merasa ancaman-ancaman itu justru semakin memperkuat asumsinya bahwa para tetua desa memiliki rahasia yang mereka pendam. Apalagi ia ragu dengan sebuah kotak hitam yang dimiliki semua tetua di rumah mereka masing-masing, yang dipercaya para warga yang lain sebagai wadah untuk menyimpan kenangan buruk leluhur mereka tentang tragedi besar yang pernah terjadi karena mereka mengingkari perjanjian untuk tidak keluar hutan dengan sang iblis penghuni hutan. Tapi meskipun dilarang, Lucius tetap nekat untuk mencoba memasuki hutan. Ia bahkan berjalan cukup dalam sampai berhasil mengambil beri merah yang kemarin didapat Noah. Tapi langkahnya dihentikan oleh geraman sang monster yang membuatnya takut dan kembali ke desa. Apalagi sang monster berani menunjukkan dirinya ke penjaga malam di perbatasan, yang membuat sang penjaga itu membunyikan lonceng pertanda waspada pada bahaya kedatangan sang monster itu. Semua orang pun panik dan berhamburan masuk ke dalam bangker rumah mereka masing-masing. Para warga pun mendengar suara makhluk itu melewati pintu rumah mereka dengan auman dan geraman. Saking ketakutannya, mereka pun baru berani keluar rumah di keesokan paginya. Setelah kepergian makhluk itu, mereka sadar bahwa sang monster meninggalkan jejak dengan coretan berwarna merah di semua pintu rumah mereka. Itu membuat mereka sadar bahwa sang monster mencoba memberi ancaman dan peringatan terakhir agar tidak boleh ada lagi yang melintasi hutan. Lucius yang sadar bahwa coretan itu dimaksudkan untuk dirinya pun menulis surat yang berisi permohonan maaf kepada tetua desa karena ialah orang yang telah mencoba memasuki hutan di hari sebelumnya. Lucius pun juga ada di sana sambil menitikkan air matanya ketika permohonan maafnya dibacakan ke seluruh warga desa. Setelahnya warga desa pun memaafkan Lucius dan mengirimkan seonggok daging babi utuh ke dalam hutan sebagai persembahan dan permintaan maaf kepada sang monster hutan. Malamnya, di sebuah pesta pernikahan, para warga yang sedang menikmati jamuan pernikahan itu dikagetkan dengan teriakan anak-anak yang melihat sang monster kembali mengintai desa. Mereka segera kembali ke rumah masing-masing dan menemukan banyak binatang ternak telah dikuliti dan diremukkan kepalanya. Itu membuat mereka takut dan segera mengurung diri di rumah mereka masing-masing. Tapi tidak dengan Lucius, yang dengan berani tetap berada di luar, tepatnya di depan rumah Ivy, untuk menjaga wanita yang ternyata dicintainya lebih daripada Kitty, adik dari Ivy itu sendiri. Di sanalah Ivy tahu bahwa Lucius mencintainya, sehingga ia pun tak segan menjawab pengakuan Lucius itu dengan pengakuan lainnya bahwa ia juga mencintai Lucius. Sayangnya pengakuan cinta Lucius dan Ivy itu didengarkan oleh para penguping dan menjadi gosip gempar di keesokan harinya. Noah, yang juga mendengar berita itu, mendatangi Lucius di rumahnya dan menusuk sahabatnya itu yang telah mengambil Ivy darinya. Para warga pun segera tahu kejadian itu ketika melihat Noah bersimbah darah. Ivy, yang akhirnya tahu Lucius karat, segera histeris saat melihat calon suaminya itu sedang dalam keadaan antara hidup dan mati. Ivy segera memukuli Noah yang sedang dalam kurungan para tetua desa. Setelahnya ia segera memohon kepada Edward, ayahnya, sekaligus kepala desa, untuk pergi ke kota demi mencari pertolongan untuk Lucius. Edward, yang tahu putrinya akan hancur jika Lucius tidak tertolong, melawan tetua desa yang lain dan mengizinkan putrinya untuk pergi ke kota.
Tapi sebelum membiarkan Ivy pergi, Edward akhirnya membuka sebuah fakta bahwa monster hutan yang mereka takutkan selama ini ternyata hanyalah kostum buatan yang dipakai oleh beberapa warga desa terpilih. Hal itu pun sengaja dilakukan untuk menakut-nakuti para warga desa yang lain agar tidak mencoba keluar dari desa. Ivy pun langsung berteriak histeris saat ia tahu kebohongan ayahnya dan para tetua desa. Tapi Edward kembali menenangkannya dengan mengatakan bahwa sebetulnya memang ada mitos tentang monster buas di hutan yang menaungi mereka itu. Meskipun mereka sendiri tak pernah bertemu langsung dengan monster penghuni hutan yang sesungguhnya. Setelah mengetahui fakta itu, Ivy lalu pergi ke perbatasan desa, ditemani dua pemuda yang diminta Edward menemani Ivy. Tapi belum jauh mereka melangkah, kedua pemuda itu memutuskan mundur karena ketakutan ketika semakin dalam mereka memasuki hutan. Jadilah Ivy sendirian menerobos hutan itu dengan ketakutan jika monster asli itu benar adanya dan muncul di hadapannya. Ia terus menguatkan langkahnya dan masuk lebih dalam lagi ke tengah hutan. Ia bahkan mulai mendengar monster itu mengaum yang ternyata ada di belakangnya. Ivy pun lari dan dikejar oleh monster itu. Untungnya Ivy yang sebelumnya hampir terperosok di sebuah lubang besar berhasil menjebak sang monster untuk jatuh ke dalam lubang itu dan menewaskannya. Tapi tanpa Ivy ketahui, terungkaplah bahwa itu bukanlah monster yang sesungguhnya, melainkan Noah yang ternyata kabur dari penjara para tetua desa dan memakai kostum monster untuk bermain ke hutan. Ivy yang merasa telah bebas dari sang monster lalu melanjutkan lagi langkahnya dengan lebih tenang. Ia akhirnya mendengarkan suara sungai dan mengikuti suara itu sesuai petunjuk ayahnya. Ivy akhirnya sampai di tembok pembatas hutan dan memanjatnya. Di sana Ivy segera bertemu dengan ranger hutan yang shock saat tahu ternyata ada orang seperti Ivy dan para warga desa yang lain yang selama ini tinggal di hutan cagar alam itu. Tapi Ivy langsung menghentikan shocknya dan meminta tolong ranger itu untuk mencarikannya obat sesuai daftar yang sudah ditulis tabib desa. Segera setelah ia membaca daftar obat itu, sang ranger tahu seseorang sedang dalam keadaan sekarat dan membutuhkan bantuan. Ranger itu pun segera mengambil obat-obatan dari posko kesehatan terdekat dan menemui sang atasan untuk meminta obat. Tapi dari sang atasan itulah akhirnya kita tahu bahwa ternyata memang ada orang yang pernah mencoba memasuki cagar alam itu berpuluh tahun yang lalu. Orang yang dimaksud sang bos itu adalah Edward, yang saat itu menjadi profesor sejarah di University of Pennsylvania. Plot twist, ternyata desa itu hanyalah desa buatan yang dibuat Edward sebagai tempat aman. Edward ternyata adalah penyintas kasus kejahatan di mana ayahnya mati ditembak oleh anak buahnya sendiri. Dengan traumanya itu, Edward mengajak anggota perkumpulan konseling korban dari kejahatan pembunuhan di kota Pennsylvania yang sama-sama menderita sepertinya untuk membuat sebuah desa impian. Desa di mana tidak ada lagi kejahatan yang bisa terjadi seperti yang mereka alami dulu. Bahkan ternyata kotak hitam di setiap rumah tetua tak lain hanyalah kenangan mereka dulu saat masih tinggal di kota yang mereka simpan di kotak itu untuk menutupi trauma lama mereka sebagai korban kejahatan. Setelahnya, Sin kembali kepada Ivy yang sudah menerima obat itu dari si ranger hutan. Ivy yang kini membawa harapan agar Lucius tetap bisa hidup pun kembali masuki hutan dan berlari secepat mungkin agar Lucius bisa selamat. Para tetua yang melihat kedatangan Ivy di perbatasan pun berkumpul di depan ranjang Lucius. Mereka mengetahui Ivy yang kembali membawa obat, juga berita bahwa Ivy telah membunuh sang monster. Orang tua Noah yang kini tahu bahwa anak mereka satu-satunya itu telah mati pun bersedih. Namun Edward menyadarkannya bahwa kematian Noah itu justru adalah berkat dari Tuhan yang akan membuat mereka bisa tetap menyebarkan rumor dan meyakinkan warga desa
bahwa monster yang berkeliaran di hutan memanglah ada, dan monster itulah yang telah memangsa Noah. Lalu dengan datangnya Ivy ke ranjang Lucius itulah The Village tamat. Jadi sampai di sini dulu pembahasan film kita kali ini. Terima kasih atas atensinya. Tetap waras dan terengginas. Selalu berbahagia ya. Bareng